الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله. الذي أنزل على عبده الكتاب. الذي أنزل على عبده الكتاب. ولم يجعل له عوجا. ولم يجعل له عوجا. Di situ ada saktah, ada sin, kaf, ta marbutah ya. Saktah di sini artinya sebenarnya dalam ilmu tajwid kita diam sebentar tanpa napas, kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Jadi iwaja qaiman dan seterusnya, harusnya seperti itu ya. Saktah ya, kalaupun kita berhenti di situ tidak mengapa. Kemudian qaiman liyundhira ba'san shadidan. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Baca artinya 1-2. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan Dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Ya, ini jadi kita harus ingat kembali bahwa Quran yang kita baca ini ya merupakan kitab dari Allah, kitab Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad, abdihi, hambanya. Di sini hambanya, di sini Nabi Muhammad. Ya. Dan Allah sudah mengatakan bahwa Quran ini pasti dijamin benar ya dan jujur lurus, tidak ada yang salah. Dan ini merupakan satu mukjizat Al-Quran yang dari dulu tidak pernah ada orang yang berhasil mengobok-ngobok, mengurangi, nambah-nambahin, nggak ada yang mampu. Sudah hampir 1500 tahun nggak ada yang mampu. Beda dengan kitab-kitab suci yang lain yang sudah jauh dari apa yang diturunkan kepada nabi mereka ya. Quran masih gitu saja. Dalam bahasa Arabnya ditulis. Kalau kitab suci yang lain nggak ada kitab aslinya. Jadi ibu mencari kitab Injil, nggak ada bahasa Ibrani yang asli Ibrani, kemudian terjemahan Jawa misalnya. Itu nggak akan ketemu. Taurat juga begitu. Kalau misalnya kita di Filipina ya tanyakan Tagalog dalam bahasa Tagalog Injil. Indonesia ya terjemahan bahasa Indonesia. Jawa ya Jawa, Sunda ya Sunda. Jadi tidak ada bahasa aslinya itu hilang, sudah nggak ada itu kecuali Al-Quran.
Allah yang menjaganya sampai kiamat. Amin. Maka ini satu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang berani ngusik-ngusik, musik-musik, ya. Bah dari dulu tuh titiknya berapa? 1. Di mana? Bawah. Ada nggak orang berani aku mau mindahin Bismillah kemudian titiknya taruh di atas menjadi apa? Non. Bismillah. 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 Wah langsung diserang itu Bu, ya. Apalagi di masalah agama, pada takut ya. Jadi ini kehebatan Al-Quran dan isinya di dalamnya semuanya nggak ada yang negatif, ya. Positif, koyima terus tadi koyima, nggak ada yang bengkok, tapi koyima, nilainya nilai positif semua, ya. Isinya ada dua hakikatnya. Yang pertama adalah untuk mengingatkan kita semua, ya, bahwa orang yang berbuat jahat nantinya akan mendapatkan siksaan di mana? Di neraka. Tadi kan disebutkan ya, untuk mengingatkan kita, ya, siksaan pedih bagi orang yang bangkang kepada Allah, ya. Keduanya, Allah juga memberi kabar gembira dengan surganya, ya, yang diberikan kepada orang-orang yang ya'maluna shalihat. Tadi ada ya Bu ya kata-katanya, ya. Memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin, kita semua ini yang selalu mengajarkan amal soleh, ya, bahwa bagi mereka kata Allah ajran hasanah, balasan yang baik, ya, pahala yang besar, ya. Maka kita beruntung ibu-ibu menjadi seorang mukmin, ya, yang kita upayakan terus apa yang kita lakukan harus yang soleh saja. Soleh itu apa? Baik. Jadi amal kerja itu harus yang baik saja, jangan yang buruk ya Bu. Nah, kalau kita melakukan yang baik, pasti di dunia juga mendapatkan keberkahan, kesenangan, kedamaian. Di akhirat dapat apa? Surga. Nah, ini ya. Jadi kita termasuk pada hari ini, ya, pada saat ini kita sebenarnya sedang melakukan ya'maluna shalihat. Ada nggak kira-kira teman kita yang liburan hari ini tetapi digunakan untuk yang nggak benar? Ada nggak Bu? Ada. Mungkin ada. Ya kita nggak tahu ya mungkin ada ya. Ya kalau nggak di sini ya orang mana gitu ya Bu ya yang liburan tetapi liburannya malah justru digunakan untuk hal-hal yang negatif. Kalau sudah negatif yang dia lakukan setiap liburan, pikirannya akan terganggu, iya, jiwanya akan goncang, pikirannya akan kusut, ya, duitnya mungkin amblas, ya, Tapi bagi orang yang amal soleh, jiwanya tenang, pikiran tenang, ya, temannya baik-baik, badannya apa? Sehat loh Anda di sini. Coba kalau duduk sendirian di taman mana ini, kemudian didatangi laki-laki, wah ya Bu ya. Kalau nggak tahan-tahan kitanya, wah kita langsung kepincut. Habis sementara kita punya suami, punya anak. Ada nggak kejadian kayak gitu di Hong Kong? Ada. Alhamdulillah ya Bu ya. Dan itu tidak akan menenangkan. Seseorang yang sudah bersuami, kemudian di sini liburannya cari pacar, cari kesenangan, cari enjoy, ya, mesti nggak akan tenang itu pikiran hatinya nggak akan tenang. Apalagi istrinya tahu di Indonesia, wah sudah. Nih. Makanya kita lakukan harus yang baik-baik saja. Kita bersyukur loh, kita sudah meninggalkan dan telah meninggalkan mungkin ratusan maksiat kita bisa tinggalkan hari ini ya Bu ya. Kita bersyukur loh Bu. Iya, saya merenung seperti ini ya. Ketika kita ada di masjid ini, kita telah berani meninggalkan ratusan macam maksiat yang mungkin kita bisa lakukan kalau kita mau ya Bu ya.
Tapi pada saat ini semuanya kita perangi, kita tinggalkan, kita berjihad ya, sampai menuju ke tempat ini ya, dengan selamat bisa duduk ya, berapa orang? 7 orang ya, indah, tenang pikiran ya. Jadi dengan meninggalkan maksiat itu kita sebenarnya berpahala apa nggak sih? Berarti pahala kita banyak banget ada di sini. Sekarang saya tanya, apakah Anda sedang mabok-mabokan sekarang? Pahala apa enggak kalau begitu? Oh, pahalanya kecil tuh ya. Iya. Apakah Anda sedang merasani orang sekarang? Tidak. Oh, pahala lagi. Apakah Anda sedang bohongi orang? Tidak. Sedang mencuri? Tidak. Berarti luar biasa keberadaan kita di sini. Yang oleh sebab itu, dengan melakukan kebaikan seperti ini akan dapat menerangi hati dan pikiran kita. Ya. Kebahagiaan itu sangat mahal banget loh. Sangat mahal loh. Ya. Coba kalau kita nggak bahagia, dada kita rasanya nyesek. Pernah nyesek dada? Pernah. Berapa kali satu hari? Sering. Enggak, aku sudah enggak. Ayo, Enggak galau. gimana rasanya ketika kita nyesek dan ketika kita sekarang lagi bahagia nih? Apa bedanya? Boleh nggak Anda banding-bandingkan? Kalau nyesek itu nggak tenang. Walaupun duitnya banyak ya, Iya. rumahnya mewah, ya. Pikiran. Kalau bahagia, walaupun nggak punya emas 2 kilo, Alhamdulillah. loh kayak sekarang Anda bisa senyum ketawa. Ini kebahagiaan ya kalau menurut saya. Iya. Hidup yang terindah adalah mendapatkan kebahagiaan. Nanti kita akan bahas masalah kebahagiaan dalam kajian. Ya. Jadi ini penting banget ya. Yang disebut tadi wa ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanah. Jadi kita sudah melakukan amal-amal soleh sekarang ya. Di dunianya kita dapat bonus kebahagiaan, kesehatan dan macam-macam. Di akhirat, wah pahalanya akan terkira ya. Ajran hasanah. Makanya ibu isi waktu kekosongan kita, jangan sampai nganggur ya, dengan amal-amal soleh. Dengan berbuat amal soleh ini akan menghilangkan kegelisahan, apalagi ke majelis taklim ya, itu sudah otomatis Allah akan menghilangkan keruwetan, kemumetan, kesesakan dada ya, macam-macam. Kita teruskan satu ayat lagi, 2 ayat lagi. ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا. apa terjemahannya? Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ya, ini di surga ya. Orang yang ada di surga, bonus-bonusnya tadi ajran hasanah ya, pahalanya, reward ya, balasan terbaik dari Allah, diberikan surga bagi orang-orang yang ya'maluna as-salihat, bagi orang yang amanu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasan. Ajran hasanah bisa ditafsirkan juga sebagai surga ya, sebagai surga, karena orang yang mendapatkan pahala yang baik dia akan mesti ditempatkan di mana? Di surga. Dan ketika masuk ke dalam surga, masuk diamnya makithina fihi abada, untuk selama-lamanya terus menikmati keindahan, menikmati kurnia Allah yang kekal abadi. Ingat ibu-ibu, nikmat dunia ini sangat sementara sekali. Sering saya sampaikan ya, nggak ada nikmat dunia nih yang sampai 1 hari itu kita senyum, gembira. Ada nggak bu orang? Nggak ada. Makanya sementara nih nikmat dunia. Anda baru dapat gajian, nikmatnya pirang jam.
Semalam. Hah? Semalam. Masa kontang panting 1 bulan nikmatnya cuma semalam? Mending semalam lah sing gajian isu awan melayang. Berjam ya. Itu Bu, nikmatnya sebentar nikmatnya. Nikmatnya sebentar. Iya. Iya, nikmat dunia tanpa iman ini nikmatnya sementara. Anda lapar banget ya nanti siang ya Bu ya. Kemudian di atas meja penuh makanan enak-enak, terus makanan VIP. Ayo nikmatnya berapa menit Anda makan coba? Sewaktu makan. Ayo berapa menit? Saat lewat Mending kalau sehat, kalau mencret habis makan. Nah, ini nikmatnya dunia sangat sebentar. Maka Anda termasuk saya, jangan sampai tertipu dengan gemerlapnya Dunia. dunia apa nyanyian siapa itu? Lupa saya. Maka nyanyian dunia. Nah, ini ya, jangan tertipu. Dunia Jangan tertipu. Maka jauhi ikhtilat ataupun mixture. Apa mixture? Pergaulan bebas. Ya. Karena nikmatnya sebentar nikmat. Dulu ada pernah curhat ke saya, teman-teman kita. Pak, saya sebelum ini balas dendam sesuatu. Maka saya di sini tiada hari Minggu tanpa ya poya-poya happy dengan laki-laki. Gitu. Iya, dendamnya begitu. Tapi semuanya nggak puas, Pak. Jadi memang malah bikin ruwet, bikin kacau balau apa, jadi bertengkar, harus macam-macam. Tapi sekarang saya sadar, ya bagus, enak, ya enak, jadi adem, ya. Makanya ketika kita melakukan maksiat, di situ mulai ada black dot dalam hati kita. Apa black dot? Titik hitam. Bukan blackboard, blackboard, jadi bukan yang bukan blackboard, blackboard jadi apa bahasa Jawanya tadi? Blackboard. Blabak. Nah, ya. Nah, kalau kita setiap harinya maksiat terus, wah hatinya hitam. Makanya kalau hati kita sudah hitam, gelap, mau melangkah itu kejebur. Diajak kepada yang terang, panas, ya Bu ya, karena sudah gelap. Ayo ke masjid Pak, bulan nanti tahun depan, ya Bu ya. Karena apa? Hatinya sudah gelap, sinarnya sudah nggak ada. Nah, sementara orang yang terang, yaitu dengan iman, ya, diajak ke masjid, wah ayo, saya tak ongkos ya, malah kayak gitu. Nah, ini beda ya Bu ya. Dengan orang yang tidak beriman dan banyak black-blacknya, ya, sehingga hatinya selalu murah, kusut, puyeng, mumet, ya. Jadi ini yang diingatkan oleh Allah kepada kita bahwa dunia ini sangat sebentar. Maka jangan sekali-kali Anda jealous kalau tetangga misalnya punya motor baru, mobil baru, kitanya kalah mau nandingi, ya, aku jangan sampai apa itu kalah dengan tetangga, aku mau ngerampok. Nah ini jalannya sudah lain. Aku pengen duit, mau nipu, mau jalan seperti ini, akhirnya di penjara. Kalau sudah di penjara enak ngomong. Ya, jadi dunia ini ya kayak gitu. Dunia itu harus hati-hati kita melewati dunia ini, ya. Harus hati-hati. Semuanya serba sementara. Di akhirat kita mau apapun nggak perlu kerja. Di dunia ini kita kalau mau masak sate yang enak itu kan capek ya Bu ya. Iya. Pasar dulu nyari apa? Daging nggak ada di sini, pindah ke North Point habis lagi pindah ke mana Songsoy. Jauh banget. Mau bakar susah. Belum dapat dagingnya sudah berjam-jam ya nyari. Belum masaknya, motongnya, wah puyeng, ya.
Nggak perlu di akhirat, kenikmatannya langsung. Tinggal pesen, saya kirim WhatsApp order ya Bu. Iya. Bahkan sebelum order ngomong dengan Allah, keinginan saja itu langsung dikirimi oleh Allah. Kita belum terucap kayak orang apa itu? Kalau orang meteng itu apa biasanya? Idam. Ya Allah, maaf karena saya nggak pernah meteng. Orang idam ya. Orang idam belum ngomong loh, udah mulutnya apa? Pengen duluan. Udah apa itu? Ngiler gitu ya. Dalam hatinya pengen. Nah di surga waktu kepengen saja dalam hati itu langsung datang apapun ya. Dan banyak dalam Al-Quran dijelaskan ya. Wa ma yashtahun, apa yang mereka ingini langsung Allah berikan on the spot tanpa jeda waktu. Beda di dunia ini. Kita ingin mendapatkan kenikmatan, wah lama ya Bu ya, makan waktu dan capek dulu. Sebab itu ibu-ibu harus stick bangga menjadi seorang mukmin. Kalau kita ingin menjadi seorang mukmin yang sejati, ya, maka dekati Allah, cari ridho Allah. Apa ridho itu? Senang. Carilah, usahakan supaya Allah senang kepada kita, doanya ridho Allah. Kalau Allah sudah senang dengan kita, kitanya ikut senang apa enggak? Senang. Jangankan Allah, majikan Anda saja kalau menyenangi kita ikut senang apa enggak? Sebaliknya kalau majikannya murka, marah-marah terus, betah banget di rumahnya, kabur. Kadang nggak yang galak majikannya. Nggak ada ya Bu ya? Ada. Iya, rasanya udah ada buk aja ya Bu ya. Tiap hari. Dulu ya, alhamdulillah sudah melewati. Tinggal enaknya, ya itu Bu. Untuk mendapatkan alhamdulillah nikmat sekarang ini jalannya itu berliku-liku, berduri-duri ya Bu ya. Sampai nyungsep. Dadanya sesak. Kalau sudah dada kita sesak, maka akan timbul makan tidak enak, tidur tidak, makan mandi tidak basah. Akhirnya apa? Sakit. Kalau sudah sakit akhirnya Sakit. innalillahi. Maka ada dalam Al-Quran, wa ma yadhiqu sadruka bima yaqulun, kata Allah. Dan apa-apapun yang dapat menyesakkan dadamu apa yang oleh mereka katakan, wahai Nabi, kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksudnya? Jadi kalau dadamu sedang sesak, wahai Nabi, ini Allah yang ngomong ya, maka sering-sering mengucapkan tasbih bihamdi rabbik, maka ucapkan tasbih dengan memuji Tuhan. Wa qum minas sajidin, dan lakukan sujud, maksudnya sholat. Dengan begitu insya Allah dada kita tidak akan sesak lagi. Ya, jadi kalau ibu ditimpa nyesek dada, yang paling indah berwudu, kemudian curhat kepada Allah dengan zikir tadi, suruh tasbih ya biar tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Karena dengan membaca takbir, kalau kita pahami, kita membaca Allahu Akbar saja, kalau kita betul-betul menjiwai, itu semuanya akan hilang. Dunia tidak akan dapat menggusarkan kita sebenarnya. Apapun yang terjadi di dunia ini, bagi orang beriman tidak akan sedih. Kenapa? Dia dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ini artinya apa kalau Allahu Akbar itu? Allah Maha Besar. Artinya apa? Selain Allah itu kecil. Kita debu. Ya, beda nih rebutan pacar misalnya dia. Rebutan pacar, tiba-tiba kita nyesek, sadar kita ya dia. Ya udah tasbih saja tadi ya. Karena tasbih, tahlil, takbir. Takbir dari ngomongnya apa? Ucapnya Allahu Allah yang maha hebat. Masalah pacar aku mau kecil. Nah gitu loh.
Banyak lagi itu di Songso itu anak-anak muda. Nah, ini orang yang jiwanya besar gitu ya. Maka ibu jangan berjiwa kerdil. Allah maha hebat, Allah maha kuasa, Allah maha besar, perkasa, maha memberi, maha kaya ya biar kita makanya harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan Allah enak hati kita. Jangankan dekat dengan Allah, dekat dengan Pak RT saja enak ya biar. Betul apa enggak di kampung? Dekat dengan Pak Lurah pasti kita akan dapat banyak fasilitas. Gratis. Kalau dekat-dekat, ya kalau jauh, ya nggak dikenal kita oleh Pak Lurah minta sesuatu ya nanti aja. Kalau dekat langsung geloprak situ ya Bu ya, geloprak kalau bahasa Jaya, langsung diberikan ketika itu. Maka dengan Allah juga demikian. Anda ingin senang bahagia, ya itu tadi dekati Allah. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman yajid lahu ma'isyatan dhanka. Ya, orang yang selalu renggang dengan Allah, menjauh diri dengan Ar-Rahman, maka kehidupannya akan diliputi ma'isyatan dhanka, kehidupan yang menyengsarakan. Beda orang mukmin dengan orang non mukmin. Reaksi gerak-gerik perangainya beda. Beda bagaimana? Bisa kita buktikan secara rasional. Contoh, orang yang mukmin, misalnya kehilangan sepeda, dia akan bereaksi apa? Lagi tidur bangun subuh tiba-tiba sepedanya diangkut orang. Orang mukmin dia akan bereaksi apa? Sudah boleh kurang. Nah, mesti menghubungi Allah kan, nyebut nama Allah kan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lu enak Bu. Apa artinya inna lillahi? Sesungguhnya ternyata kita ini semuanya milik siapa? Termasuk sepeda yang hilang itu milik siapa? Allah sebenarnya itu amanah loh sepeda itu. Iya. Kalau diambil ya memang bukan milik kita. Ya, semuanya adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa semuanya ada di langit dan di bumi. Jadi semuanya titipan ya Bu. Kalau titipan berarti milik kita bukan? Bukan. Maka sering saya sampaikan, jadilah Anda hidup ini seperti tukang parkir. Meng-mengan. Apa tukang parkir? Titipan. Walaupun mobilnya penuh sak Victoria Pak, mobilnya mewah-mewah, nggak ada yang butut, nggak ada yang bodol ya Bu ya. Iya, tukang parkir nggak sombong. Lu ini lo aku semua yang punya. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Nggak ada, karena memang itu amanah. Dia digaji, disuruh kerja untuk apa? Itu maksudnya loh. Ya kita juga jaga sepeda kan Ibu ya. Tapi kalau hilang ya itu sudah. Jadi tukang parkir juga demikian. Mobilnya keluar satu demi satu sampai habis. Marah nggak dia? Dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah, selamat kabeh di mobil. Kan gitu ya Bu ya. Nah ini beda. Tapi kalau orang yang tidak beriman, bangun-bangun sepedanya hilang, ayo ngamuk apa enggak? Ini bedanya Bu ya. Kalau sudah ngamuk itu bahagia apa sengsara? Beda ya Bu ya. Sangat beda kalau kita banding kata siapa? Wong ini kok Banding terus saing ya mesti kalah orang non mukmin kalah. Nah, orang mukmin menang, dia secara kejiwaan menang, mental menang, imunitas menang, ketenangan menang, semuanya menang. Beda. Karena orang yang beriman ketika barang miliknya hilang, ya, dia yakini kalau dia sabar akan digantikan dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak di dunia, di akhirat kelak.
Dan orang yang mukmin dia meyakini bahwa dengan kehilangan itu sebenarnya dia telah memiliki aset kekayaan investasi akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita ya Bu ya. Maka kalau kita punya barang sesuatu kemudian hilang, dicuri, ya, diambil orang, ya sudah, bukan milik kita. Ikhlaskan ya Bu ya. Sabar sambil berdoa. Ini yang akan dapat menenangkan kita semuanya. Wah, jam berapa ini? 37. 12. Sadaqallahul azim.